Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Edisi kali ini Mata Ketiga mengajak Anda memperbincangkan tentang topik suku penyihir misterius yang bernama Klan Wu. Dalam kitab San Hai Ching yang telah melakukan kraniotomi atau operasi pembedahan di mana flap tulang dikeluarkan sementara dari tengkorak untuk mengakses otak, itu dilakukan sejak 5.000 tahun silam dan operasinya berhasil. Apakah rahasia yang mereka miliki? Untuk diketahui, kitab San Hai Ching atau kitab klasik pegunungan dan samudra adalah catatan mengenai kekayaan alam, geografi, fiksi, mitologi, ritual dan pengobatan Tiongkok kuno sebelum dinasti Qin. Diperkirakan bagian geografi buku ini diselesaikan di awal atau akhir zaman negara-negara berperang 1475 sebelum Masehi hingga 221 sebelum Masehi. Di manakah mereka sekarang? Mungkin mereka sedang bersembunyi di sekitar kita selama ini. Mari simak kisah selengkapnya. Cerita dimulai dari kasus yang belum terpecahkan. 19 tahun lalu di distrik Linci, Institut Peninggalan Budaya dan Arkeologi Provinsi Santong, Tiongkok, seorang antropolog menelusuri satu persatu kotak tengkorak manusia yang tersegel hingga larut malam. Akhirnya dia menemukan sesuatu yang dicarinya, yakni tengkorak nomor 392. Di atas tengkorak itu terdapat sebuah lubang yang rata, dan pada sisi tengkorak terdapat bekas penyembuhan. Dengan kata lain, pemilik tengkorak ini menjalani kraniotomi semasa hidupnya. Ditilik dari kondisi penyembuhan, ia masih bertahan hidup setidaknya 1 tahun setelah operasi. Sampai hari ini, kraniotomi dianggap sebagai operasi besar yang berisiko tinggi, tetapi tengkorak ini berasal dari 5.300 tahun yang lalu. Tidak ada peralatan logam dan tidak ada obat bius kala itu. Orang yang bersangkutan menyaksikan dengan sadar kepalanya dibedah dengan semacam alat seperti batu dan tak disangka operasinya berhasil. Mungkinkah suku penyihir misterius ketika itu telah menguasai kraniotomi? Anehnya mengapa mereka membuka kepala orang tersebut? Penyihir misterius. Antropolog ini bernama Han Kangxin. Sudah 28 tahun lamanya dia mencari Klan Wu, suku penyihir misterius ini. Pada tahun 1974 di Provinsi Kansu, Profesor Han pernah menemukan sekumpulan tengkorak berlubang dari 4.000 tahun silam. Untuk diketahui, Klan Wu percaya bahwa semua makhluk memiliki roh dan dapat mengundang kedatangan nenek moyang penyihir melalui roh dan dapat memanggil secara gaib semua jenis makhluk untuk membantu berperang. Ilmu gaib yang dilegendakan dalam kultivasi tidak perlu memiliki kekuatan yang hebat, tetapi mengutamakan pada semacam keyakinan spiritual dan penanaman kekuatan spiritual dengan hasil yang sangat cepat dan efektif. Konon suku penyihir zaman Tiongkok kuno ini sudah ada sejak mitologi Panku menciptakan langit dan bumi. Panku adalah pencipta alam semesta dalam mitologi Tiongkok. Pada saat itu, tiba-tiba terlintas kraniotomi dalam benaknya, tetapi sebagai ilmuwan yang rasional dan berpengalaman, Profesor Han berkata pada dirinya, berlebihan. Bisa jadi itu bekas luka semasa perang kuno. Pada tahun 1983 di Qinghai, Profesor Han sekali lagi menemukan tengkorak berlubang yang sama dari 4.300 tahun yang lalu. Lubangnya tampak sangat rapih seperti dipotong dengan gergaji listrik. Pada tahun 1990-an, banyak tengkorak berlubang yang sama tergali di seluruh dunia. Ada tengkorak berlubang dari 5.500 tahun yang lalu di Irlandia, 6.000 tahun yang lalu di Afrika Utara Mesir, 5.000 tahun silam di Rusia, 2.000 hingga 3.000 tahun silam di Israel, Suriah, Inka dan Maya pada 2.000 tahun yang lalu. Tengkorak berlubang yang ditemukan di Xinjiang, Qinghai, Kansu, dan Santong. Jika menggambar sebuah peta menurut ruang dan waktu ini, akan terungkap jalur migrasi kelompok suku purbakala. Pada tahun 1998, ilmuwan Amerika membuat film dokumenter berjudul A Hole in the Head berdasarkan petunjuk tersebut. Dalam film tersebut, para ilmuwan membuat beberapa kesimpulan. Pertama, sihir primitif itu sangat umum dijumpai pada zaman purbakala. Manusia purba di seluruh dunia memiliki tradisi membuat lubang pada tengkorak.
Kedua, tradisi itu sangat umum di Eropa dan Amerika. Sampai pada zaman modern, operasi semacam dukun kuno ini masih populer di Eropa. Hanya saja orang-orang Eropa telah melupakan makna asli dari operasi primitif ini. Ketiga, hingga saat pembuatan film dokumenter, adat istiadat ini masih ada di antara suku-suku primitif di Afrika. Keempat, dari penuturan seorang pemuja Afrika, diketahui ternyata makna paling primitif dari operasi ini adalah membuka mata langit atau mata ketiga. Pemuja Afrika itu mengatakan bahwa orang yang menjalani kraniotomi bukanlah orang yang sakit, tawanan perang atau orang yang dikurbankan, tetapi orang tertinggi status di altar, yakni priest atau imam semacam pemimpin dalam ritual persembahan. Di zaman kuno, ada sekelompok penyihir yang bisa melelehkan batu, membuat sungai mengalir terbalik, membuat burung dan binatang mati dalam sekejap, membuat mayat berjalan dan membangkitkan orang yang mati, dan mereka menyembah mata. Jika Anda yang berani menantang mereka, jiwa Anda sudah berada dalam cengkeraman mereka hanya dengan menatap Anda dari kejauhan. Begitu ditekan, dan meski Anda bersembunyi di bawah tanah sekalipun, Anda akan seketika menjadi sesosok mayat hidup dan menjadi budak mereka. Pemuja itu menuturkan, kelompok itu sangat misterius, datang dan menghilang secara tiba-tiba. Ribuan tahun lalu mereka muncul di komunitas suku dari pemuja Afrika itu, mengajari mereka menyembah mata dan mengajari ritual tata cara membuat lubang di kepala. Mereka mengatakan bahwa setelah kepala seorang pemimpin ritual dilubangi, rohnya dapat keluar masuk dengan bebas dan tetap berhubungan dengan mereka setiap saat. Kemudian mereka akan membawa permintaan pemimpin ritual ke negeri langit penguasa jagat raya. Mereka bukan bangsa dewa, tapi wakil dari bangsa dewa, yakni penyihir misterius. Tentu saja, mustahil bagi para ilmuwan untuk mempercayai legenda yang konyol ini. Mereka mengatakan menyembah mata, upacara kraniotomi, kedua fenomena ini bisa terjadi pada manusia purbakala, karena itu adalah komunikasi manusia prasejarah. Ada yang mempertanyakan, orang normal mana yang bersedia menerima tradisi yang berisiko fatal seperti itu, membuka tengkorak dengan peralatan batu jika bukan melihat suatu fenomena supranatural? Suku penyihir misterius itu pasti ada, dan ilmu sihirnya yang luar biasa itu juga terlihat jelas dan nyata. Hanya dengan demikian, orang-orang primitif itu baru bersedia menjalani kebiasaan kraniotomi, dan justru karena keberadaan klan Wu, suku penyihir yang misterius itu, benua kuno baru bisa terhubung secara keseluruhan, berkomunikasi dan saling mempengaruhi. Mereka mungkin penyihir 10 yang tinggal di Lingsan dalam San Hai Ching Kitab San Hai. Untuk diketahui, penyihir ke-10 salah satu dari 10 penyihir bangsa dewa dalam mitologi purba Tiongkok kuno yang masing-masing memiliki kekuatan gaib yang tidak sama. Penyihir ke-10 menguasai bioteknologi yang luar biasa yang mampu menciptakan orang hidup abadi dan membangkitkan orang mati. Banyak makhluk aneh dalam kitab San Hai Ching yang mungkin merupakan mahakarya dari penyihir ke-10. Apakah fantasi-fantasi ini terkait dengan suku penyihir misterius seperti yang diceritakan pemuja dari Afrika di atas? Alhasil di San Sing Tui, sebuah nama situs arkeologi dan kebudayaan zaman perunggu besar di Kuanghan modern Sichuan, Tiongkok, ditemukan sesuatu seperti menyembah mata, ritual kraniotomi, dan peradaban regresif yang ditinggalkan setelah lenyapnya klan Wu atau suku penyihir. Semua ini seperti bukti yang sengaja mereka tinggalkan. Klan Wu atau suku penyihir membawa pergi kekuasaan dan teknologi. Apakah klan Wu atau suku penyihir purbakala itu benar-benar eksis? Benarkah bisa berhubungan dengan para dewa setelah melubangi kepala atau membuka mata ketiga? Mungkin ini bukan mitos. Beberapa waktu lalu, Elon Musk merilis chip Brain Machine Interface BMI versi 2.0 yang ditanamkan ke dalam otak manusia. Chip AI ini nantinya akan membantu kinerja otak manusia dan memungkinkan manusia dapat mengontrol perangkat ponsel atau komputer melalui pikiran mereka. Tampaknya suku penyihir misterius itu tidak pernah meninggalkan kita. Mereka selalu menggunakan mata itu untuk mengawasi kita. Sampai di sini ulasan kami.
Jika suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Jangan lupa kunjungi selalu channel Mata Ketiga untuk mengetahui informasi tentang peristiwa misterius lainnya. Jika Anda punya usul dan pendapat, silahkan tinggalkan komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya.